Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildanus Nihaya. Saya dari kelas 10 TKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk struktur organisasi. A. Pengertian organisasi kantor. Secara etimologi, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, atau dalam bahasa Latin organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Secara definisi, organisasi adalah kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian atau orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok kerjasama antara orang-orang yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut James D. Money, organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Chester I. Barnard, organisasi adalah suatu sistem mengenai usaha-usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Menurut J. William Schulze, organisasi adalah suatu penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Menurut Kamus Administrasi, organisasi adalah suatu usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki ciri-ciri. 1. Terdiri atas sekelompok orang, yakni 2 orang atau lebih. 2. Terdapat kerjasama yang berlangsung di dalamnya. 3. Memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Oleh karena itu, mencapai semua tujuannya, sebuah perusahaan juga harus memiliki organisasi yang disebut sebagai organisasi perkantoran. Ada 5 faktor yang terdapat dan berlangsung dalam organisasi perkantoran. 1. Setiap organisasi perkantoran pasti mencakup sumber daya manusia yang terlibat dalam interaksi sosial. 2. Interaksi dalam sistem sosial tersebut tersusun dalam sebuah struktur yang menjamin perintah dan laporan. 3. Sebagai suatu sistem terbuka, setiap organisasi perkantoran mempunyai hubungan timbal balik. 4. Setiap orang dalam organisasi perkantoran memiliki tujuan individu yang menjadi alasan dari tindakannya. 5. Interaksi sosial yang terjadi dalam manajemen perkantoran juga dapat membantu pencapaian tujuan bersama. B. Prinsip-prinsip organisasi kantor. Menurut Dr. Andes M. Manulang, prinsip-prinsip organisasi adalah 1. Prinsip perumusan tujuan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, hal utama yang harus dibuat adalah tujuan yang jelas dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal pertama yang harus jelas adalah tujuan apa yang diinginkan dicapai oleh perusahaan tersebut. Bagi sebuah perusahaan, tujuan tersebut dapat berperan sebagai berikut. A. Pedoman organisasi itu akan dibawa. B. Landasan organisasi. C. Menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. D. Menentukan program, prosedur, koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronasi, dan mekanisme. 2. Prinsip pembagian kerja. Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja atau tugas adalah keharusan mutlak. Dengan adanya pembagian tugas, pekerjaan, susunan, atau struktur organisasi, tugas, dan fungsi setiap unit dalam organisasi, hubungan-hubungan, serta wewenang tiap unit organisasi dapat diterapkan sekaligus. 3.
Prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Dalam pelaksanaan kegiatan, setiap pimpinan harus memperoleh delegasi kekuasaan atau wewenang yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Wewenang atau kekuasaan mempunyai beberapa aspek, antara lain dalam hal mengambil keputusan, menggunakan peralatan, memerintah, dan pemakaian waktu tertentu. 4. Tentang manajemen. Dalam bahasa Indonesia, istilah lain yang digunakan untuk menyebut prinsip ini adalah jenjang pengawasan, jenjang kekuasaan, dan rentang manajemen. 5. Tingkat pengawasan. Berjalannya sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan harus dipastikan dengan selalu menjalankan sistem pengawasan. Tanpa adanya pengawasan, akan sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. 6. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. Artinya, seseorang bawahan hanya mempunyai seseorang atasan. Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat melayani dua atasan sekaligus. 7. Koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi keseluruhan. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.